He's a producer type. Dimas Yajang dan Netralis yang berada di sana. Ketemu lagi, kita jumpa lagi di podcast tersayang kita, tercinta kita. Saat ini bersama dengan tokoh literasi yang bersafari di Kota Tuban. Akhirnya mau tidak mau kita geret ke sini ya. Karena mau tidak mau yang namanya literasi, terutama di Tuban itu lagi booming-boomingnya ini, gerakan-gerakan literasi ini. Seperti itu dengan Kang Mas Golago. Halo. Ini tokoh Ya, nasional. biasa aja lah. Oh, biasa aja. Biasa aja. Dimas Diajeng. Apa tadi? Cetik gini. Open Your mind. Biasa aja lah. Biasa aja. Ya. Oke. Lah, terkait dengan safari Literasi ini seperti apa ini, Kang Mas? Jadi program unggulan saya sebagai Duta Baca Indonesia dari tahun 2021-2025 ini adalah latar belakang dulu dasar pemikirannya nih. Karena pada masa itu rasio buku dan pemustaka itu tidak seimbang. Misalnya begini, tahun 2021 jika ada satu buku dipinjam itu 90 antri. Iya, betul. Jadi nggak ada anggaran untuk nyetak, apa nggak ada penulisnya? Ternyata nggak ada penulisnya. Nggak ada penulisnya. Coba dianalisis 270 juta rakyat Indonesia, ada berapa juta penulis? Betul. Yang memenuhi kriteria, ya kan ada kriteria. Kalau sekedar menulis saja mungkin bisa banyak ya. Nah, maka dulu waktu saya jadi ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat tahun 2010-2015, saya programnya Indonesia Menulis. Nah, kemudian 5 tahun nggak cukup, selesai saya. Lalu alhamdulillah ditunjuk, diamanahi jadi Duta Baca Indonesia. Saya angkat lagi tuh program, tapi dalam bertransformasi menjadi safari literasi dengan perspektif agama. Safari kan mayoritas Islam. Oke. Itu strategi ya, siasat. Safar. Supaya bisa sholat diakhirkan di jamaah. Gitu ya. Ada ini ya. Oke. Sebenarnya saya masjid di mana-mana. Jadi saya udah meninggalkan rumah kan udah 2 kali Jumat nih, Jumatan. Oh, 2 kali. Oh, enggak apa-apa berarti. Udah 14 ya. Iya. Saya memang kan ari-ari saya dibuang ke laut, ke sungai. Lalu ada kan kredo bahwa kembaranmu ada di dunia ini. Nah, aku cari tuh kembarannya di masjid. Enggak pernah ketemu. Balik lagi ke safari literasi. Jadi safari literasi ini adalah metamorfosis dari Indonesia Menulis. Metamorfosisnya. Lebih luas, apa itu tagline-nya? Safari literasi menyiapkan pembaca dan penulis di masa depan. Oke. Mohon maaf nih, Tidak hanya penulisnya, tapi pembacanya. Jadi menyiapkan pembaca dulu dan penulis di masa depan. Mohon maaf nih, kan ada tuh sastrawan-sastrawan yang apa namanya tuh, Menara-Gading. Oke. Ya. Mereka kan sulit untuk bukunya bagus-bagus tuh. Nah, saya siapin pembacanya. Ini jangan dihina nih mereka nih. Mereka saya siapkan. Nanti setelah keluar dari saya, mereka akan mencari tuh. Ayo estetik. Saya nggak ngenalin estetik dulu. Aduh, jauh lah. Jadi saya menyesuaikan. Mereka berani menulis, berani menuangkan gagasan. Kan harus continue tuh. Continue, nanti lama-lama mereka jadi ahli. Emang lo dulu ahli? Enggak kan? Gue lihat ke atas. Karena dulu jenengan juga di RCTI juga kan. Iya. Itu ya kan. Jadi emang ini ke Menara-Gading. Iya. Emang dulu kamu ahli? Enggak kan juga kan? Iya. Jadi semuanya ada proses nih. Betul. Jadi turun. Raih nih yang di bawah. Iya, jadi maksudnya Indonesia tuh nanti lama-lama akan berkembang biak. Nah, mudah-mudahan dari 100 kuantitas katanya ya, nanti bisa siapa tahu 1, 2, 3, 4 dari 270 juta Perkembang ya. rakyat Indonesia. Itu sebetulnya safari literasi. Dan itu Ada target nggak, Kang Mas? target sebanyak mungkin. Oke. Contohnya gini. Kita mundur ya ke belakang. Tanggal 23 April rekor muri 23 April rekor muri 40 buku cerpen anti korupsi. Oke. Di KPK diluncurkan ya. Iya. Saya dengan si publishing. Satu, pertama orang-orang mak-mak yang bukan penulis. Jadi mereka jadi penulis. Jadi saya buka tuh. Ya,
Orang mama lihat saya, mereka keder duluan. Tapi saya raih kan, enggak, penulis kamu, ayo belajar ke saya. Pertama, dia jadi penulis tuh, karena bukunya diluncurkan di KPK. Iya, iya. Ada 40 kali 50, jadi satu buku itu 50 penulis. Ada 2.000 orang yang menolak anti korupsi, yang menolak koruptor. Iya. Dia menuliskan di situ. Maka tagline-nya, jika kamu tidak bisa mengalahkan koruptor di dunia nyata, bunuh di dunia fiksi. Bunuh, ganyang tuh koruptor. Ih. Iya, iya, iya. Itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi ada dua tuh. Dia jadi bisa menulis. Kedua, kami memelihara merawat mereka agar menolak perilaku korupsi. Jadi, mereka itu kalau pilkada, pilgub nggak akan bisa Nggak tuh akan masuk itu. dikasih sembako murah. Alphard dong. Wah, malah naik ya. Malah naik kualitasnya. Gitu. Oke, Kang Mas, terus Ya. ini pas kebetulan sebenarnya Kang Mas. Kemarin kita ini juga pas melakukan apa ya istilahnya kayak penelitian begitu ya terkait dengan literasi baca. Ya. Gitu kan. Kan kita melihatnya pada kepribadian dan lingkungan kan Ya. seperti itu. Nah, ternyata kalau dilihat dari kepribadian dari generasi yang sekarang Z ini ya. Ini kita apa sampelnya kita generasi Z ini. Nah, mereka sebenarnya punya keinginan, punya kemampuan untuk membaca itu. Akan tetapi Kang Mas, ini tadi lingkungan sistemnya ini yang tidak mensupport. Contoh katakanlah dari sekolahan, mungkin juga dari guru juga tidak memperkenalkan itu, dari orang tua juga tidak memperkenalkan terkait dengan literasi untuk membaca. Ini pripun? Ya. Tahun 2016 itu Anies Baswedan 2016 Jokowi presiden bukan ya? Atau SBY itu? 2016 ya? SBY. SBY SBY. Ya SBY ya? Jokowi dong. 2014, 2019. Jokowi. Nah, itu meluncurkan gerakan literasi nasional. Oke. Nah, itu disokong 3 unsur. Satu, literasi keluarga. Keluarga, 2, literasi masyarakat. 3, literasi sekolah. Oke. Slash kampus lah ya. Literasi pendidikan. Mm. Jadi, ini semua ada di keluarga. Nah, kita soal merekrut sudah pakai metode meritokrasi nggak? Kompetensi. Dari mulai guru, mulai anggota dewan, bupati, ya kan? Gubernur agak lumayan kali ya, tapi di level bawah nih di daerah-daerah, mohon maaf, digeruduk nggak ya kalau saya ngomong mantan preman jadi kepala daerah, digeruduk nggak? Ya. Di darat. Ya. Di darat. Ya kan tidak melewati proses meritokrasi. Jadi siapa yang sembakonya banyak, siapa yang amplopnya banyak, Ya itu sehingga, yang benar. nah itu kan menyebabkan ekosistemnya kan pentahelik nih. Betul. Persnya udah mendukung nih, menyediakan rubrik Opini dan lain Opini sebagainya. Nah, bacaan dan lain sebagainya. tapi OPD-nya tidak disupport oleh kepala daerah pemenang pemilu. Oke. Apalagi kalau kepala dinasnya yang tidak sepaham dengan kepala daerah pemenang pilkada, sehingga buang aja ke dinas perpustakaan. Stigma itu masih kuat. Karena dinas perpustakaan itu anggarannya sedikit. Lu buang aja ke sana. Nah, terkait dengan anggaran itu katanya ada pemotongan. Iya, jadi itu penyebabnya. Jadi kami menemukan 3 masalah. Satu, kepala dinas yang dibuang ke dinas perpustakaan. Stigma itu masih ada, sehingga tidak memotivasi pustakawannya. Nah, itu ya. Kedua, stres dia ya, tekanan politik lagi. Macam-macam lah ya. Nah, kedua, akses ke perpustakaan aksesnya sulit. Itu yang kedua. Ya, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku sampai Papua. Jadi mereka akan sakit hati kalau disebut, kan saya Sabang Merauke sudah nih. Disebut minat baca rendah di timur. Itu karena akses ke perpustakaannya rendah. Tapi yang mengejutkan, ketika Perpustakaan Nasional membangun perpustakaan di timur dengan memberikan 1.000 buku dan alokasi khususnya 10 miliar untuk membangun gedung, ya. Orang-orang pintar bilang, ngapain gedung mewah-mewah? Siapa yang bacanya? Hei, itu gitu. orang pintar itu. Iya, ngomongnya akademisi. Padahal memang masyarakat di sana butuh tempat yang bagus, ber-AC
dan banyak Bacaan. bacaannya. Tapi apa coba? Sekarang Perpustakaan Nasional tidak bisa menjalankan itu lagi. Membagi buku 1001 titik, membangun kabupaten-kabupaten dengan dana alokasi khusus 10 miliar untuk bisa punya sarana prasarana. Oke, Kang Mas. Nah. Terus kalau umpamanya mungkin orang-orang yang pinter itu mungkin ya Kang Mas ya. Loh, ini kan sudah zamannya online, sudah kita bikin yang online gitu. Terus pripun Kang Mas? Nah, kan ada lompatan-lompatan ya. Di Indonesia ini kan belum selesai sebetulnya. Misalnya dulu lisan ke tulis, tiba-tiba ada TV, belum selesai masuk ke areal Itu ya? smartphone dan sebagainya. Jadi memang belum selesai belum banyak. selesai. Jadi kalau generasi kita udah selesai, terus nah itu semuanya digerakkan literasi nasional. Jadi kalau ada satu baris syair yang sering dikutip oleh para pemikir di Indonesia. Umi Madrasatul Ula. Jadi perpustakaan pertama itu ada di ibu. Nah, ibu itu yang mendistribusikan pengetahuannya di rumah. Nah, kan jadi semacam lingkaran setan ketika orang Indonesia selalu harus begini. Kedua, korupsi, gitu kan? Koruptor. Wah, itu ekosistem brengseknya tuh yang membuat literasi di Indonesia menjadi tertinggal. Tapi bukan minat bacanya yang rendah. Betul sekali. Tuh. Betul. Yang 3 hal tadi tuh. Nah, kepala dinas dibuang, akses ke perpustakaan yang sulit karena tidak dibangunkan karena korupsi tadi. Distribusi buku. Betul. Nah, itu semua oleh Perpustakaan Nasional di tindakan-tindakan preventifnya ngebangun. Nah, sekarang dari 740-an miliar hanya 340 miliar dananya. Jadi Perpustakaan Nasional sudah tidak bisa lagi melakukan itu. Bahkan kipas angin 1,8 triliun, MBG 1,2 triliun per hari. Itu menjadi tidak jadi ironi dengan perpustakaan. Hey, kalau kita ngasih makan dari sini ke bawah saja, itu setengahnya dialamatkan ke toilet. Selebihnya jadi otot. Kalau ini nggak dikasih nutrisi, jadi robot. Tapi kita semuanya sepakat sebenarnya kalau kita pernah pernah diskusi Kang Mas ya. Bentar. Oke. Saya tidak anti sama MBG. Karena itu konstitusi. Betul. Dan tidak anti sama kipas angin. Kasihan memang Kopdes itu panas. Malah saya mengusulkan beliin AC, jangan kipas angin. Masuk angin nanti. Nah, tapi kenapa dipotong anggaran untuk literasi? Katanya pengen Indonesia emas 2045. Katanya Indonesia surplus bonus demografi. Nah, kalian itu selalu cemas. Gen Z itu nanti akan jadi sandwich, generasi sandwich. Tertekan gitu ya. Tertekan kayak gitu sebagainya. Nah, sekarang you potong anggarannya. Ini tuh terus kira-kira solusinya bagaimana ini? Solusinya satu hari dana MBG 1,2 triliun berikan ke Perpusnas. Perpusnas menjalankan roda program yang sudah berlangsung dengan baik. Tapi itu kelihatannya gak susah. Susah, gampang. Gampang, kasih tahu ke anak-anak seluruh Indonesia. Hei, libur ya 1 hari ya. Bisa kan? Tapi kalau soal MBG itu kita pernah diskusi Kang. Gimana? Bahwa sebenarnya kan permasalahan pendidikan di kita itu kan terkait dengan guru, terkait dengan sekolahnya yang masih kurang dan juga belum ada laboratorium dan perpustakaan dan lain sebagainya. Itu kan masih banyak problem-problem terkait dengan pendidikan. Nah, MBG ini kan bukan solusi sebenarnya di semua permasalahan ini, sehingga ya ini sebenarnya nggak tepat aja gitu. Itu benar tapi nggak tepat ya. Betul. Sedang itu loh. Kalau saya sih sebetulnya nggak apa-apa karena dulu saya juga produk MBG, susu kacang hijau. Waktu kecil saya dapat tuh. Dapat ya? Iya. Paling seneng itu. Generasi boomer. Generasi baby boomer. Jadi sebetulnya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Laksanakan aja. Saya dengar malah dana-dana itu saya belum konfirmasi ya. Katanya dana-dana itu adalah dana-dana inefisiensi, dana-dana yang tidak terserap. Jadi sebetulnya tidak mengganggu. Tapi saya nggak tahu ya. Pokoknya terserah lah. Pokoknya silakan MBG, kipas angin, silakan. Tapi jangan potong gitu.
untuk literasi. Iya, aneh kan? Coba. Tapi kalau umpamanya Kang Mat, Ya. dari Perpusnas kata, Heeh. Perpusnas itu. Sudah kita semua buku atau siapapun langsung kita online kan begitu pripun? Nggak bisa, Mas. Nggak Kan bisa. saya pernah ke daerah timur. Heeh. Anak-anak kecil itu kan harus pegang buku. Hmm. Jadi yang disebarkan 1000 buku satu titik itu Heeh. buku untuk jenjang ke bawah A, untuk Ya. balita, mungkin SD kelas 3 ke bawah. Jadi nggak mungkin mereka harus dengan Ini kan, online, nggak ya, bisa. nggak bisa ya. Jadi online itu sebaiknya untuk yang sudah apa ya, yang Expert lah ya. mungkin pembaca madya kali ya, antara SMP ke atas. Ya. Tapi saya senang masih baca buku daripada buku. Ya, daripada ya. scroll ya. Daripada scroll. Jadi kan perpustakaan itu membagikan 1000 buku satu titik. 1 tahun 1000 titik. Oke. Bayangin tuh, ada 1 juta buku tersebar. Makanya Mas, di NTT, BPS mendata ketika perpustakaan dibangun di NTT. Saya jadi saksi nih, misalnya saya datang ke satu kabupaten, lihat perpustakaannya di kelas dan jelek, lebih bagus perpustakaan saya di rumah, saya bikin video, saya kirimkan ke Perpusnas, ditinjau, disurvei, jadi itu perpustakaan. Nah, katanya panjenengan juga ada perpustakaan apa itu namanya? Rumah Dunia. Itu independen, itu independen. Nah, itu sendiri. Atau ini rumah pohon perpustakaan begitu atau bagaimana? Enggak, jadi Rumah Dunia itu Rumah Dunia itu adalah saya merasa sudah sukses karena buku. Maka jika kita sukses untuk ekosistem di terdekat, ya, sebaiknya sukses juga supaya menjadi partner anak-anak kami. Kalau lingkungan itu sukses semua, maka terciptalah civil society gitu kan. Ya, ya. Kalau kita pintar sendiri, gitu ya. kalau kita pintar sendiri, berarti nanti saya kalau jadi calon anggota dewan bisa ngeborohin lingkungan itu. Nah, kan? Kalau pintar sendiri. Iya, pintar sendiri. Makanya pintar semua. Kalau ada orang datang ke situ ngebagiin sembako, udah tahu semua itu. Nah, bikinlah Rumah Dunia di halaman belakang, seluas 4000 meter. Tuh, nah di situ jurnalistik, kompetensinya jurnalistik, sastra dan film. Sastra dan film, menarik. Rumah Dunia memindahkan dunia ke rumah. Lewat jurnalistik, sastra dan film. Nah, sekarang saya bawa relawan supaya melihat dunia yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kompetensi kami ya cuman itu, sastra, jurnalistik dan film. Kalau ada yang ngasih proyek kami nggak kompeten, nggak kami lakukan. Kalau Perpusnas apa juga seperti itu? Maksudnya ya, untuk sastra, jurnalistik. Kalau Perpusnas tentu mengakomodir semua. Nah, Perpustakaan Nasional kan lebih pada fasilitator ya, mendistribusikan. Perpusnas masih bisa dia memberikan bantuan dana alokasi khusus non fisik untuk kegiatan. Ada di beberapa titik dinas perpustakaan menyelenggarakan festival literasi. Tapi itu tidak jadi masif karena kurang dananya. Gitu. Ya, begitulah ya yang namanya. Tapi problem safari literasi ini itu salah satu cara protes kami. Hei, tanpa dana juga kami tetap bisa partisipasi publik. Bantuin kamu, bantuin anggota dewan, bantuin pemegang kebijakan. Kami ini sayang sama Indonesia. Kira-kira dengan yang seperti itu, Kang Mas, kira-kira perjuangan yang seperti ini kapan mulai bisa kita petik? Walaupun ada dana, itu kalau di Rumah Dunia itu 25 tahun. Dan itu sudah terbukti. 25 tahun? Jadi sekarang ini pada era itu. Jadi di Rumah Dunia kan 98. 25 tahun. Jadi kami menganalogikan begini. Kami tinggal di kampung, itu jalan Dendles di depan ya. Jadi kalau mau masuk ke sini 1 kilometer. Nah, ke selatan. Ke selatan. Ini jalan Dendles. Untuk mencapai ke jalan Dendles itu butuh 50 tahun. Butuh 25 tahun. Untuk bisa setara dengan yang di jalan. Untuk nyampe ke Jakarta juga butuh 25 tahun. Nah, jadi kami memendekkan itu. Nah, sekarang sudah 25 tahun, udah pada bisa bikin novel, film, ada yang jadi diplomat, ada yang S2 S3-nya di Leiden, ada yang jadi profesor, ada yang jadi wartawan. Terserah ketertarikan mereka apa. Yang penting di Rumah Dunia itu, nah ini yang sedang saya ajarkan di safari literasi. Disiplin ilmu kamu pun apa, bebas, tapi punya keterampilan menulis. Betul. Tidak harus jadi pengarang. Nah, tidak harus jenengan sendiri ya sudah safari ini di Tuban dan Bojonegoro. Ya.
Ini buat teman-teman ya, literasi langsung kita pengen melihat bukan pandangan atau seperti apa dari Kang Mas Golako. Ya. Bagaimana perbandingan Tuban sama Bojonegoro? Tuban itu secara ya antropologi, sosiologi gitu ya. Itu sebetulnya budaya literasinya tinggi. Ya. Nah, mungkin pernah ada masa vakum. Mungkin ya, pernah. Tapi saya datang ke sini tahun 2022, itu sudah bersinggungan dengan teman-teman pegiat literasi di sini. Dan fine-fine aja. Nah, ini kan persoalan informasi. Ketika datang ke sini kan semuanya lewat medsos tuh. Jadi silakan saya mau safari literasi. Semua mendaftar, termasuk di sini Ikatan Guru Penulis Tuban. Itu yang respon. Respon, gimana kalau ngadain di Tuban? Saya nggak kaget karena memang Tuban dari dulu sudah 2022 ke sini sudah. Saya datang ke perpustakaan nasional, ke perpustakaan daerah. Saat itu sharing, ada podcast dong, kata saya nih. Sekarang sudah ada podcast. Nah, jadi maksudnya gini, Bojonegoro itu pegiat literasinya, perbedaannya nih, pegiat literasinya berkomunitas, simbiosis mutualisnya itu gini, dia tidak sendiri-sendiri. Dia bergabung di sebuah forum. Nah, forum yang menjadi mitra pemerintah. Di sini IGPT rupanya seperti organisasi profesi ya. Guru. Nah, tampaknya dulu pernah ada di sini forum TBM. Tuban baca apa? Tuban membaca ya. Tuban membaca. Tuban membaca. Tapi vakum. Betul. Nah, memang mungkin dugaan saya karena tadi itu dengan kesibukan sendiri-sendiri, yang laki-laki terutama, kan laki-laki beda dengan perempuan. Ini kan IGPT itu kan perempuan kebanyakannya. Jadi saya juga di sana. Perempuan itu kan lebih lebih tough lah, lebih tangguh gitu. Inilah ordinary woman. Nah, jadi melihat kalau dibandingkan Bojonegoro itu perbedaannya di situ sih. Ada di situ ya. Yang laki-lakinya ada plus minusnya setidaknya ya. Sebetulnya enggak sih. Enggak ada plus minusnya. Nanti malam kan mau bicara nih. Jadi tinggal Dimas Diajeng dan netralis. Podcast ada gini, open your mind. Cetiknya apa tadi? Cetik geni. Ya. Jadi malam ini cetik geni. Open your mind. Ini jadi nyetik ini ya. Nyetiknya ini ya. Jadi nanti malam tuh mudah-mudahan saya udah koordinasi sama pusat. Udah disebar juga tuh ke termasuk ke Mas ya. Udah ada tuh, silakan, gampang gitu. Oke. Nah, Dinas Pendidikan tadi saya sudah bilang juga ke Ibu Kadisnya bahwa Ibu punya bukan hutang sih, punya tanggung jawab. Ibu tuh harus mengurusi forum TBM. Nah, tinggal disinkronkan. Sebenarnya itu TBM itu masih ada, cuma vakum tadi. Karena Tuban membaca, sekarang enggak. Jadi membaca Tuban. Jadi lebih bagus ya. Makanya tadi udah naik tuh ininya, fasenya ya. Nah, padahal yang dasar tuh masih tetap dibutuhkan ya, regenerasi. Gitu. Nah, satu pertanyaan lagi. Tadi kan katanya ada pustakawan dan bukunya ini loh. Gitu kan. Nah, pustakawannya ini oke lah, kita mencoba untuk ini kan. Nah, kalau buku nuwun sewu, saya ini kan ya generasi milenial ya kan ya. Dulu itu waktu saya sekolah itu buku itu di-drop beneran, ganti dari saya ke adik-adik itu ya. Itu untuk buku pelajaran. Tapi buku-buku yang lain juga banyak. Nah, kenapa kok nggak niru yang dulu gitu loh, Kang Mas? Kenapa itu? Untuk saya sih melihat bukunya, politik anggaran tetap ke sana ya? Iya, nggak mungkin. Kalau di negara ada gini, ada satu negara misalnya menghalalkan segala cara untuk kesejahteraan masyarakat. Paham apa tuh? Silakan cari aja. Nah, ini paham ini di kita menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Macam apa ini? Nah, jadi di kita tuh tampaknya ke sana. Nah, jadi ya setiap tahun yaitu peluang untuk mensejahterakan tim ses. Bagi-bagilah ya. Bagi-bagi. Nah, ada juga filsuf yang bilang ya wajarlah mereka dapat panggung, dapat jabatan, kan mereka yang memperjuangkan katanya. Makanya
di kita ini metode meritokrasi belum dijalankan, lebih pada metode klien iya kan begitu ya. yang kemudian jadi kartel. Iya. Terlalu jahat itu kalau kartel. Ya itu. Tapi kartel Kita itu sudah agak iya, katanya indikasi di haji, Iya. indikasi di buku, indikasi di tambang, itu kartel. Kalau di netizen itu katanya oligarki. Oligarki. Iya Iya. kan seperti itu. Nah, jadi yang masih bisa kita selamatkan sebetulnya literasi. Literasi itu kan bagian dari sehari-hari kita. Sebagai orang Islam kita sering mengaji, ya kan? Sebagai kajian. Ya, kajian-kajian. Sebagai insan akademis, pada akhirnya kita Diskusi, membaca, ya. diskusi dan sebagainya. Nah, itu didanai atau tidak pun tetap berjalan. Tetap jalan. Tetap Kalau Anda tidak malu, gitu. Betul. Karena gerakan ini nanti ingat tuh, satu peluru itu ada tuh, saya lupa kredo siapa tuh. Satu peluru bisa menghancurkan satu kepala. Tapi satu tulisan, iya. nah bisa bergerilya ke mana-mana. Gitu. Oke. Baik, sudah banyak ini. Ya banyak ya. Banyak Tapi rada sekali. alur ngidul nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, kita itu memang alur dan ngidul. Cuma enggak kengetan dan ngulon. Belum ngetan dan ngulon. Oke. Saya kira sebelum kita mengakhiri, minta ya apa ya istilahnya? Closing statement begitu untuk kita semuanya yang ada di Cedik Gening. Seperti apa dan bagaimana literasi itu bisa membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Seperti itu, Pak. Monggo. Saya mengingatkan, hati-hati bagi para koruptor, terutama yang seagama dengan saya. Karena dalam agama kita, jika kamu soleh, kamu akan disambut 70 bidadari. Benar ya? Betul. Nggak tertarik tuh 70 bidadari. Mungkin bisa nawar kali ya. Minta Ariel Tatum, minta Luna Maya di sana. Wajahnya mirip gitu ya. Mirip. Nanti ke Allah minta kan, ya Allah minta mirip Ariel Tatum, seperti Ariel Tatum, seperti Luna Maya. Nggak tertarik tuh, wahai para koruptor. Sadar, tobat. Bener nggak sih? Bener sih tapi. Jadi nggak tertarik tuh. Iya. Karena katanya kamu seagama dengan saya Islam, masa kamu korupsi aja? Nggak tertarik tuh disambut 70 bidadari. Ya gitu. sebenarnya tertarik. Cuma belum sadar. Oke, Dimas Diajeng. Ya. Cetik, seperti itu ya. Alis ya. Cetik. Jenengan kalau betul jenengan mau. Dimas Diajeng dan netralis. Dimas Diajeng dan netralis. Podcast Cetik Geni. Open your mind. Sampai jumpa lagi. Saya Gulagung, Duta Baca Indonesia. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. It's a producer.